Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku lagi ada di kebun. Nah teman-teman bisa lihat di belakang aku ini adalah kebun seledri. Dan aku mau membagikan tip buat teman-teman semua yang mau menanam daun seledri agar daun seledrinya itu cepat panen dan tumbuh subur. Nah, untuk teman-teman yang mau menanam daun seledri, aku bagi tips jitunya untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, kalau teman-teman mau menanam daun seledri, kita terlebih dahulu itu harus menyemai daun seledrinya terlebih dahulu ya. Karena daun seledri ini kan tumbuhnya dan dia itu agak lama, sekitar 2 bulan baru bisa ditanam. Nah teman-teman, setelah itu kita harus membuat lahannya terlebih dahulu. Kita harus membajak lahan. Kita siapkan lahannya dulu, seperti membuat kayu, ini ditancapin kayunya, dan juga memasang paranet. Atap di atas ini namanya tuh paranet. Kalau teman-teman tidak ada paranet, gak usah bersedih hati, teman-teman juga bisa memakai alternatif daun seperti daun pisang dan juga daun tiup. Kalau di daerah teman-teman itu gak ada daun tiup, itu teman-teman bisa pakai daun kelapa dan juga daun pisang. Nah teman-teman, setelah lahannya itu sudah ada dan bibitnya itu sudah bisa ditanam, cara penanamannya itu gampang banget. Setelah lahannya itu selesai semuanya, itu harus disiram terlebih dahulu. Nah sekarang kalau lahannya itu sudah sering digarap atau lahan yang lama kayak gini, teman-teman tidak banyak memerlukan pupuk kandang ya. Kalau lahan yang baru, lahan baru itu seperti saat memang benar-benar belum pernah ditanam. Nah itu beda lagi dengan yang sudah sering ditanam seperti ini. Kalau lahan ini tuh udah sering ditanam sayuran yang lain gitu. Kalau yang sudah sering ditanam ini teman-teman, itu kita langsung ditanam aja, nggak pakai pupuk kandang ya. Kalau yang lahan yang baru itu dikasih pupuk kandang terlebih dahulu. Setelah itu disiram basah, benar-benar basah, tanda kebasahan ini sampai tanahnya itu bisa lengket kayak gini ya. Kalau yang lahan yang sudah sering ditanam itu nggak perlu, kita tanam aja. Setelah itu saat usianya dia sudah 1 minggu, sudah membutuhkan pupuk, baru kita kasih pupuk kandangnya. Dan ini jarak ini gunanya itu untuk memberikan pupuk kandang ya. Dan ini tuh pupuk kandangnya masih terlihat ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah dia grow up, itu langsung kita kasih pupuk kandang. Ini dari kotoran ayam ya. Dan yang terlihat di sini teman-teman, ini tuh sudah siap panen. Tinggi sekali, subur. Ini hasil dari itu ya. Dan langkah berikutnya teman-teman,
kita harus memberikan kapur dolomit. Kalau kapur dolomit untuk daun seledri ini, agar dia tuh tumbuh subur, batangnya itu akan besar dan juga akan menjaga kesuburan tanah ya. Setelah didolomit, langkah selanjutnya ini setelah ini sekitar usia udah 1 bulan tanam ya, itu berbentuk seperti ini. Dan yang sebelah atas sana itu sudah panen sekitar 3 kali panen. Dan langkah selanjutnya setelah didolomit teman-teman, agar daun seledrinya ini cepat membatang, daun yang kecil-kecil ini itu kita buangin. Itu tujuannya agar daun seledrinya ini cepat membatang seperti ini teman-teman. Kalau yang ini sudah diambil, jadi dia tuh cepat membatang. Kalau cepat membatang itu nanti dia cepat besar gitu loh, dia tunasnya lebih besar lagi gitu, seperti yang ini ya. Nah, yang ini dia nanti akan langsung membuat batang bawahnya ini dan seterusnya. Dan langkah berikutnya setelah kita pembuangan, teman-teman bisa menaburkan NPK jenis apa aja, yang penting bagus untuk batang, akar, dan daun. Pilihlah NPK yang mengandung unsur menyuburkan akar, batang, dan daun. Untuk NPK sendiri ini ya teman-teman, setelah dipetik biasanya aku pakai NPK ini langsung ditabur. Setelah dipetik langsung ditaburkan, itu membantu daun seledrinya ini hijau, sepertinya itu tebal gitu ya. Dan teman-teman, langkah berikutnya ya, kalau kita lihat cuaca, kalau memang cuacanya itu banyak hujannya, teman-teman bisa menggantikan pupuk kandangnya ini dengan dikocor. Kalau dikocor ini pemupukannya itu 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali. Dan kalau untuk pupuk kandangnya yang masih utuh-utuh seperti ini baru saja dipupuk ya, itu kita memupuknya itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Tidak boleh terlalu sering, karena kalau terlalu sering saat nanti pas turun hujan gitu, hujannya yang deras gitu, bisa mengakibatkan daun seledrinya ini cepat mati, layu. Nah itu teman-teman tip aku ya, agar daun seledrinya ini cepat tumbuh subur dan cepat panennya. Yang pertama kita tuh menggunakan pupuk dolomit, yang kedua itu pakai pupuk kandang dan pakai NPK. Untuk dolomitnya itu hanya sekali ya, sekali tanam aja pakai dolomitnya. Tapi kalau yang NPK dan pupuk kandang, NPK nya itu kita taburkan setelah panen. Setiap dipanen langsung kita taburkan. Setelah itu 2 minggu atau 3 minggu sekali baru diberikan pupuk kandang. Sampai itu seterusnya teman-teman. Karena kalau seledri di Kepulauan Riau ini cara memanennya tuh unik. Dia tuh cuma
kupasin satu persatu seperti ini. Jadi dia itu sekali nanam bisa berkali-kali panen. Tidak sama seperti daerah lain, ada yang dicabut gitu ya. Kalau di kepulauan ini rata-rata dikupas. Dan untuk informasi nih ya teman-teman, kalau teman-teman nih nggak bisa menanam di lahan yang luas gitu, teman-teman bisa menanam di pot. Nanti aku sudah membuatkan videonya, ditunggu aja videoku cara merawat daun seledri di pot. Nah ini teman-teman, itu tuh pupuk untuk mengocor daun seledri ya, karena sekarang ini musim panas, jadi kita beralih ke pupuk tabur seperti tadi yang udah aku jelasin ya. Nah ini teman-teman hasil dari tadi itu ya, yang di pupuk MPK dan di pupuk kandang gitu. Untuk nyemprotnya nih ya teman-teman, agar tidak berkarat atau pintik-pintik, kita masih tetap setia memakai sekar itu agar tidak berkarat. Yang terpenting itu teman-teman, kita kalau memanen daun ini yang kita jaga tuh daun, jadi kita harus memilih pupuknya itu khusus untuk daun, nyuburin daun-daun gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu itu bisa tanya di tokonya gitu. Biasanya kalau kita tanya yang bagus untuk ini dikasih tahu, karena mereka juga berpengalaman. Oke teman-teman, itu aja ya video dari aku, tip jitu agar daun seledrinya ini cepat panen dan subur. Oke, kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you, bye.